Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Dua WNI yang positif terjangkit corona dibenarkan Presiden Joko Widodo. Meski demikian, Presiden mengimbau masyarakat tidak panik dan khawatir berlebihan karena negara selalu serius menangani sekaligus mencegah penyebaran virus corona. Sejak awal pemerintah ini benar-benar mempersiapkan. Persiapan misalnya rumah sakit lebih dari 100. Halo, dengan Bapak Nizar Ragbita? Ya, betul. Oke, ya Pak, saya Rizky. Masih ingat Pak? Betul Pak, saya di PTLC Perjuangan Bersama. Ya, apa kabar Pak Nizar? Alhamdulillah. Ya, sama-sama Pak, saya juga baik. Masih di Jawa Timur posisi? Saya di betul Jawa Timur Mas. Ya. Saya sambil jalan ya, baru datang soalnya. Oh, oke. Begini Pak Nizar, akhir-akhir ini saya sedikit agak gusar Pak Nizar. Kalau saya lihat di berita itu kan saat ini lagi sonter yang namanya COVID-19. Betul, corona yang dari China itu. Betul. Ini kan ada kasus konfirmasi yang baru itu di Depok itu. Terus? Ya, saya sebenarnya agak khawatir karena di luar negeri itu beritanya sudah sampai kemana-mana, cuman kayaknya di negara kita ini belum terlalu concern untuk fokus ke sana. Ya, apalagi saya khawatir dengan perusahaan saya karena memang kami ini banyak bergerak di bidang ekspor impor dan salah satu negara yang menjadi salah satu sumbangsi terbesar kami itu ada di China. Ya, saya sebenarnya agak sedikit khawatir dengan hal tersebut. Betul, memang harus dicegah itu. Di luar itu saya juga mengkhawatirkan nih karena kami memiliki karyawan yang cukup banyak dan beberapa juga ada dari ekspatriat. Saya berharap Pak Nizar sebagai salah satu orang yang saya yakini Pak. Bisa saja Pak Rizky. Enggak, sama aja sebenarnya. Terus bagaimana? Pak mampu memberikan beberapa informasi ke kami sekaligus membantu saya Pak kira-kira langkah antisipatif apa yang bisa saya terapkan di perusahaan saya. Betul, khususnya saya fokus utama adalah untuk bagaimana karyawan kami ini aman, kami juga bisa menjalankan fungsi bisnis dengan baik, dan juga langkah-langkah apa yang mungkin saat ini perlu kami lakukan di awal. Ya, nah kalau memang Bapak ada waktu, saya berharap sih kita bisa diskusi panjang Pak nanti di meeting virtual. Oh iya, baik. Karena Bapak nggak perlu harus datang ke Semarang. Harapan saya nanti di meeting itu juga saya akan agendakan dengan beberapa stakeholder kami Pak. Ya, karena saya yakin ini menjadi hal yang harus kami antisipasi sejak awal. Betul, sejak awal. Memang lumayan lumayan krusial memang urusan seperti ini. Coronavirus itu sebenarnya kan penyakit pernafasan memang. Jadi cara penularannya itu lebih cepat melalui droplet atau melalui udara, apalagi ketika kita beraktivitas secara bebas. Terutama kalau misalnya kita berinteraksi langsung dengan orang lain, apalagi yang kurang menjaga jarak, itu memang prosentase untuk meningkatkan penularan itu lebih tinggi. Nanti kita coba aturlah bagaimana langkah preventifnya untuk di perusahaan Bapak. Apa namanya tadi Pak? Oke, PTLC Perjuangan Bersama. Baik Pak. Betul. Di minggu depan berarti ya Pak bisa ya? Oke. Ya, saya juga minggu depan kebetulan lokasi di Semarang terus Pak nih, Senin sampai Kamis. Bisa nanti saya akan coba hubungi tim kami yang untuk coba melakukan arrangement meeting. Nanti tim kami akan menghubungi Bapak segera, kira-kira di hari Senin atau Kamis minggu depan itu kami bisa di hari apa. Nanti kita akan set up semua kondisinya Pak. Oke Pak Nizar. Ya. Oke Pak, siap. Nanti saya juga akan libatkan dari pihak komisaris karena kami harus juga menginformasikan jauh-jauh hari. Oke Pak Nizar, begitu ya. Terima kasih Pak Nizar, kalau begitu selamat siang. Oke, selamat siang Mas. Terima kasih, sehat selalu, baik.
Halo, Christine. Ya, bagaimana kondisinya? Halo, iya Pak, gimana Pak? Oh iya baik Pak, semua berjalan dengan lancar. Oke, masih on schedule semua ya berarti ya? Iya Pak, semua lancar Pak. Oke. Nanti misal ada sesuatu yang memang bersifat urgent atau bagaimana, segera komunikasi saja. Harapan saya sih sudah seperti yang sudah kita bahas kemarin-kemarin. Oke, siap Pak. Oke, saya pasrahkan ke Christine, saya yakin Christine bisa menyelesaikannya. Oh iya Pak, baik Pak. Sudah saya catat semuanya. Oke, ya. Oh ya, ada hal berikut lagi yang saya mau coba jelaskan. Jadi, saya punya planning, kita akan coba diskusi dengan Bapak Nizar Akwita. Oke, Pak Nizar. Ya, beliau salah satu orang yang saya percaya untuk nanti banyak memberikan informasi ke kita, ya, kaitan dengan bagaimana kita menangani COVID, Christine. Karena saya agak khawatir masalah ini saya sudah lihat di luar negeri itu menjadi masalah yang cukup besar dan saya harap perusahaan kita juga bisa jauh-jauh hari untuk menangani. Oh iya, baik untuk karyawan kita ya Pak ya. Ya, khususnya terutama karyawan kita. Ya, betul. Dan saya juga berharap nanti di meeting itu kita juga sounding ke stakeholder ya, ke salah satu atau beberapa yang kamu rasa cukup bisa mewakili. Kalau saya sih mungkin salah satu yang kita perlu invite dari Pak Bayu, ya. Pastikan saja nanti kamu coba kontak ke sekretaris beliau yang di bagian komisaris, apakah memang beliau ada waktu. Tadi saya sudah sempat menghubungi Pak Nizar. Kemungkinan kita akan schedulekan meeting itu di minggu depan antara Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis ya Pak ya. Oke. Beliau available, tinggal nanti kita lihat kondisi di kita, kira-kira tanggalnya berapa kita bisa pakai untuk kita coba adakan meeting virtual. Ya, nanti di meeting itu salah satu poinnya adalah dari Pak Nizar akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang mungkin bisa kita terapkan di perusahaan kita untuk mengatasi COVID ini, terutama untuk protokol kesehatan di karyawan. Baik Pak, protokol kesehatan. Ya, dan salah satu kepentingannya saya ingin berdiskusi juga dengan pihak komisaris karena saya yakin ini akan banyak berpengaruh ke kaitan bisnis kita nantinya. Ya, oke, Christine, terima kasih. Ya, nanti saya akan info lagi jika ada hal yang saya perlukan. Siap Pak, siap. Ya, sukses di sana ya. Iya, Pak. Baik. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Halo, iya. Ini dengan Ibu Ina. Iya Bu, ini saya Christine dari sekretarisnya Pak Rizky. Iya, kebetulan ingin mengundang untuk ikut dalam meeting terkait dengan COVID untuk minggu depan antara Selasa sampai Kamis. Ya, selamat siang Pak Bayu. Selamat siang Pak Rizky, Bu Christine. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Bayu? Baik, alhamdulillah. Ya, saya baru dengar soalnya bahwasanya Pak Rizky ini sekarang jadi direktur di perusahaan ini. Apa namanya? PT LC Perjuangan Bersama. Dulu Pak Rizky ini kan rekan kuliah saya waktu di MMUGM Pak. Iya, kita kan sempat bikin video bareng itu Pak. Oke. Siap Pak. Oke, langsung aja saya mulai ya. Mohon izin Pak Bayu, Pak Rizky, saya akan menjelaskan beberapa hal perihal coronavirus ini. Coronavirus ini muncul pertama kali memang dideteksi oleh negara China ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dulu waktu ada pandemi SARS juga yang penyakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan maupun flu burung itu juga datangnya kan dari
negara ini. Yang pertama harus kita cegah, terutama di dalam aktivitas sehari-hari, adalah berhubungan dengan eksternal, berhubungan dengan orang misalnya. Karena coronavirus ini, atau yang WHO sudah memanggilnya dengan COVID-19, ini merupakan penyakit saluran pernafasan. Bahasanya masyarakat adalah salah satu cabang dari penyakit saluran pernafasan. Salah satu tanda yang paling utama adalah orang dengan coronavirus ini awalnya demam. Itu yang harus kita ketahui. Jadi kalau misalnya ada orang demam, itu kan berarti menunjukkan tanda dan gejala terdapat infeksi di dalam tubuh orang tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, laporan menyebutkan bahwasanya masyarakat China ini mengalami batuk ringan atau batuk kering. Jadi itu yang sering terjadi di masyarakat China ya. Yang pertama adalah demam. Ini tanda dan gejala infeksi. Kemudian batuk ringan. Dan yang ketiga, kesulitan untuk bernafas. Karena memang coronavirus ini adalah salah satu penyakit pernafasan yang menyerang sistem pernafasan kita. Jadi tanda yang ketiga adalah pasien atau orang dengan coronavirus ini mengalami kesulitan untuk bernafas. Baik, yang perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, coronavirus ini membutuhkan waktu 5-6 hari untuk menunjukkan tanda dan gejala dalam orang yang tertular. Kalau misalnya dua faktor ini masih dilakukan oleh perusahaan, bisa jadi probabilitas untuk terkena atau terimbas dari coronavirus ini semakin meningkat. Karena kita tidak mengetahui bahwasanya orang tersebut sehat atau bahkan sudah terkena coronavirus atau masih belum, kita tidak mengetahuinya karena memang virus ini tidak tampak ya, tidak bisa dilihat oleh kasat mata seperti itu. Yang perlu kita jalankan adalah program hidup bersih dan sehat tadi, PHBS ini, Pak Rizky dan Pak Bayu. Karena memang PHBS ini sudah menjadi budaya yang mulai hilang di masyarakat kita. Padahal PHBS ini sudah diterapkan sejak lama sebenarnya, program hidup bersih dan sehat. Yang pertama tadi ya, cuci tangan, kemudian menggunakan masker, kemudian menjaga jarak ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, untuk masalah kesehatan dari masing-masing pribadi atau masing-masing pegawai, masing-masing karyawan, yang pertama harus dipastikan bahwasanya nutrisinya cukup tadi. Betul, 4 sehat 5 sempurna kalau bahasanya teman-teman dulu ya. Kemudian nutrisi, yang kedua adalah istirahat yang cukup, diminimalisir untuk kinerja lembur dan overtime. Kemudian yang ketiga olahraga yang teratur dan tidak berlebihan. Dan yang keempat ini bisa ditambahkan untuk asupan multivitamin. Mungkin itu bisa dijadikan salah satu program untuk perusahaan Pak Rizky, Pak, begitu. Betul Pak. Betul. Baik, mungkin seperti itu. Karena memang waktunya sudah habis ya, Bu Christine, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih telah mengundang saya untuk berdiskusi. Saya selalu terbuka untuk berdiskusi, terutama masalah-masalah kesehatan seperti ini. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat seterusnya dan dijauhkan dari penyakit apapun di luar sana. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Terima kasih. Selamat ya.